Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Melati Anzalita Aulia Santana, Prodi PGMI semester 4. Dalam video kali ini, saya mendapat tugas presentasi dari mata kuliah Konsep Dasar Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak dosen Kurnia Lukman Mustafa MPD. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik siswa MI atau SD dan implikasi terhadap konsep dasar akidah akhlak. Nah, ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang harus diketahui oleh para guru agar lebih mengetahui bagaimana keadaan peserta didik terutama pada siswa sekolah dasar dan MI. Seorang guru harus dapat menerapkan metode, strategi, pendekatan, dan lain-lain dalam pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pendidik untuk dapat mengetahui karakteristik siswanya. Secara umum, peserta didik memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Yang kedua, yaitu senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, mempelajari olahraga, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Yang keempat, senang merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, prajenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Selanjutnya, implikasi siswa terhadap konsep dasar akidah akhlak. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian akidah akhlak. Akidah akhlak adalah usaha yang sengaja dan terstruktur untuk merancang dan membimbing jalannya peserta didik untuk memahami, menghayati, mengenal, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengimplementasikan ke dalam tingkah laku yang berakhlakul karimah terhadap lingkungan sekitar dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan Quran dan hadis melalui bimbingan, pembelajaran, dan pengalaman. Tujuan pendidikan akidah akhlak sangat membantu dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang pendidikan agama Islam.
Selanjutnya, pendekatan pembelajaran akidah akhlak. Sebagai pendidik, bidang akidah akhlak dalam menentukan pendekatan pembelajaran harus menyesuaikan dengan karakter siswanya, karena tidak semua pendidik memiliki kesamaan sudut pandang dengan peserta didik yang diajarnya. Guru hendaknya dapat melihat dan paham kepada siswa sebagai individu dengan segala perbedaannya, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan pendekatan pembelajaran kepada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang diutarakan oleh Muhammad Yunud dalam karya bukunya Al-Fatah Yasin, yakni menjelaskan bahwa dalam upaya mendidik ajaran agama Islam kepada peserta didik dibutuhkan beberapa pendekatan, di antaranya yang pertama, jika dimensi yang dibuat adalah aspek efektifnya, maka gunakan pendekatan psikologi dan kisah-kisah tauladan. Yang kedua, pendekatan rasional dapat diterapkan untuk mempersiapkan pada dimensi kognitif siswa pada masalah yang terjadi pada siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, pendekatan praktis dan pengalaman lapangan dapat digunakan untuk mengembangkan aspek psikomotoriknya. Selanjutnya, metode pembelajaran akidah akhlak. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik harus memahami secara mendalam tentang materi pelajaran yang diajarkannya sebagai suatu bidang pelajaran yang diharapkan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dan memahami model pembelajaran yang dapat memancing stimulus siswa agar memiliki kemampuan yang besar untuk belajar, dan perencanaan pengajaran juga harus disiapkan dengan matang oleh guru. Jeremy Branner mengemukakan dibutuhkan adanya teori pembelajaran yang dapat memberikan dan menerangkan dasar-dasar untuk merancang jalannya pembelajaran yang efektif di kelas. Setiap pendidik ketika mengajar sangat diperlukan untuk merancang metode-metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Adapun metode akidah Islamiyah yang kerap umum digunakan antara lain, yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita ditetapkan sebagai metode alternatif pada hampir semua pokok bahasan pada pembelajaran. Tidak hanya aspek kognitif yang diberikan, tujuan metode ini juga mengarah pada aspek afektifnya yang secara garis besar berupa penanaman akidah-akidah Islamiyah dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari yang terus dihiasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Yang kedua, metode ceramah. Metode ceramah kerap kita ketahui. Metode ini ialah metode mau'idoh hasanah dengan perkataan yang mengarah ke anjuran dan nasihat-nasihat yang baik tentang pendidikan agar dapat diterima dengan baik nasihat-nasihat atau pendidikan yang baik tersebut. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode ini adalah metode yang bertujuan agar anak didik ikut serta lebih aktif dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan berpikir yang tinggi dan dapat meningkatkan pengetahuan yang bersumber pada kecerdasan otak dan keintelektualitasannya. Nah, mungkin itu saja presentasi. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.